Lo bisa diem gak? Kenapa? Kenapa gue disuruh diem? Gue lagi mau belajar Belajar gitar. apa sih, Fania? Gue tuh lagi pengen belajar gitar biar jadi kayak anak-anak indie gitu loh, anak-anak senja yang ngerti banget soal musik gitu loh. Keren. Kan? Karena zaman sekarang tuh kalau misalnya anak-anak sekarang nggak tau tentang masa lalu musik di tahun 90-an tuh rasanya kayak cetek banget gue gitu loh. Gue tuh pengen tahu, jadi makanya gue belajar lagu-lagu 90-an yang pop. Tapi kalau menurut lo emang lo tahu nggak sih tentang 90-an tuh apa aja musik-musiknya? Kan tadi lu sebut tuh tahun 90-an. 90 versi Fania apa sih? 90 versi saya adalah saya belum lahir. Betul. Karena Fania ini lahir tahun 2000 ya. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya lu pengen belajar tentang 90-an tuh nggak cuma pop doang. Emang ada yang lain? Ada banyak banget. Genre-genre di tahun 90-an itu tuh banyak banget. Salah satunya ada metal, ada pop juga yang tadi lu pengen belajar, ada grunge, ada juga alternatif, ada reggae, ada ska, pokoknya macam-macam banget deh. Tunggu. Tapi tadi yang lu bilang grunge? Grunge. Grunge itu apaan sih? Simpelnya coba lo atau Sobat Migari cek aja lagunya Nirvana. Judulnya Smells Like Teen Spirit. Itu salah satu bentuk grunge lah. Itu grunge? Itu grunge. Dia Nirvana. itu bisa juga dibilang alternatif sih. Cuman kalau kita ngomong alternatif juga itu kan terlalu banyak ya, terlalu luas. Jadi mungkin kita akan bahas di episode selanjutnya kali ya. Gitu. Oke. Terus tadi ada grunge, ada grunge, ada metal. Oke. Metal tuh lu kayak tahu Slipknot nggak? Rage Against the Machine. Nah itu pokoknya tuh angkatan-angkatan itu tuh metal banget gitu. Kayak Korn itu rock kali ya? Gue tanya core buat olahraga gitu. Bukan, itu core apps, beda. Tapi memang di tahun 90-an itu adalah momennya di saat tadi yang tadi gue bilang Nirvana, Green Day, terus kayak kalau di Indonesia kita punya Shaggy Dog, ada Jamrud, terus ada juga Tip X. Tahu nggak lo Jamrud? Yang selamat ulang tahun. Iya, setiap ulang tahun pasti dinyanyiin lagu Jamrud kan. Iya gila, gitu. dan itu legend banget sampai sekarang masih ada ya. Luar biasa. Jamrud. Oke, terus ada abis itu kalau misalkan kita ngomongin tahun 90-an juga, kenapa memang di tahun itu alternatif itu lagi hype-hype-nya? Karena di tahun 96 itu, Van, itu ada yang namanya Jakarta Alternatif Festival di tahun 96. Gitu. Jadi memang pada tahun itu tuh banyak banget musik-musik alternatif yang emang lagi booming dan hype banget gitu. Semenjak saat itu di Indonesia. Gitu. Oke. Dan ada juga yang namanya kalau misalnya lu nonton TV, zaman-zaman TV tabung ya kan. Dulu ada namanya MTV, ada V Channel. Gitu. Jadi kayak zaman-zaman dulu kan ada namanya VJ MTV, video joki. Nah, itu tuh seru-serunya di situ. Gimana dulu di TV itu kita bisa tahu pengetahuan musik tuh di situ, di MTV. Iya, MTV kayaknya gue sempat lihat sih, cuma kayaknya tetap di pop ya, gue nggak denger yang rock gitu sih. Tuh, tapi berarti dulu tuh lebih banyak ke rock ya, even though alternatif pun juga tetap ada rock. Kayak sih menurut gue mungkin ya di tahun itu lagi hype-hype-nya bermunculan musisi-musisi yang mengusung tema rock sih. Rock alternatif kayak gitu-gitu. Jadi karena banyaknya rock, jadi makanya lebih ke arah mau genre apapun pun tetap tersinggung-singgung rock. Benar. Oh begitu, berarti tuh sama nggak sih kalau dulu katanya ada festival apa? Kalau dulu ada Jakarta Alternatif Pop. Festival di tahun 1996. Oke, itu lagunya lebih ke genre alternatif ya. Sedangkan kalau sekarang tuh berarti modelnya kayak With The Fest gitu. Bener, itu kan versi urbannya kan gitu. Ada juga tahun ini juga ada namanya Pesta Pora. Sesimpel kalau Java Jazz, tahu dong. Dulu ada Java Jazz, ada Java Soul Nation, ada Java Rockin' Land. Banyak banget deh festival-festival di Indonesia gitu. Itu kalau 90-an ya. Berarti tahun 90-an. Berarti makanya ada alternatif itu dari rock, terus akhirnya sekarang makanya ke 2000-an itu lebih banyak yang kayak folk, terus habis itu juga ada jazz, ada pop juga gitu kan. Karena mengikuti perkembangan zaman kali ya. Perkembangan zamannya ya, Bu. Tapi bener sih, soalnya kayak jujur kan gue gak tau apa-apa nih kalau lagi 90-an. Karena lagu yang gue denger kayak di Spotify gitu tuh biasanya lebih ke kayak Rizky Febian deh, Hingga Tua Bersama. Terus juga ada Hati-Hati di Jalan lah yang lagi viral banget kan. Terus juga paling apa ya, kayak Paling Teduh? Iya, Paling Teduh juga Akad. Itu juga enak gitu banget gue ya. denger sih semuanya. Makanya lebih ke arah situ. Makanya gue kok tahun 90-an apalagi gue melihat poster-poster ini, terus kayak gue gak tahu gitu loh, apa ini ada apa aja sih? Tau gak Green Day tadi gue sebutin? Ada Metallica juga. Metallica tuh
Metallica tuh juga 90-an kali ya, itu 80 bahkan. Coba. Itu kita masih zigot ya. Kita belum tumbuh di dunia ini. Belum ada. Cuman mungkin kalau tahun lo ada di sini, Blackpink. Nah, bener banget. Makanya gue tidak ngeliat semua ini, gue cuma tahu Blackpink doang, coy. Gue nggak tahu yang lain. Gitu. Tapi kalau Metallica itu berarti band luar kan? Band luar, itu band barat. Oh, berarti even yang Green Day ini pun juga Green Day luar? juga, gitu. Oh, begitu. Makanya kalau misalkan kita ngomongin tentang perkembangan zaman, di zaman sekarang juga ada namanya perkembangan aliran band. Lo tau band Niji? Tahu dong Niji? Jadi Niji kan dulu kan zamannya masih sama vokalisnya Giring. Iya. Nah itu tuh dulu tuh mengusung alirannya tuh kayak rock, funk, pop gitu deh. Pokoknya memang apa ya, bisa disebut radio friendly kali ya gitu. Jadi maksudnya easy listening. Tapi setelah waktu itu Giring pergi dan dipindah tangankan sama si Ubay, dia tuh jadinya sekarang jadi electronic version gitu. Dan dulu sebelum adanya si Ubay, sempat mereka bikin namanya NEF, Niji Electronic Version gitu. Kalau kayak Homogenic gitu, itu Homogenic tuh jatuhnya indie deh kayaknya ya. Dia tuh tapi dia elektronik gitu sih. Homogenic gitu. Makanya. Gitu. Lu denger Homogenic emang? Lebih tepatnya gue tuh lagi lagi ada project yang harus ngeriset tentang Homogenic. Makanya gue yang kayak, gue even nggak tahu kayak. Tahu ya? Iya, gue nggak tahu synthesizer. synthesizer. Itu alat musik. Itu alat elektronik music gitu lah. Bedanya sama kayak piano yang kita gunain sekarang dan juga lain-lainnya itu? Beda sih, kalau alat piano kan memang lu mainin kan. Kalau itu tuh dia lebih ke efek-efeknya gitu-gitu. Tapi itu salah satu penambahan juga kalau misalnya lu main band. Jadi bisa dengar suara lain dari tuts yang lo gitu. Nah kalau kita ngomongin juga tadi kan ada, kan tadi gue sebut Niji. Gak cuma Niji doang yang berubah. Kayak Marcel Siahaan juga gitu. Dulu Marcel tuh awalnya vibes-nya tuh rock gitu, genre-nya. Tapi akhirnya sekarang kan dia jadi urban pop kan. Lo tau lagu Marcel gak? Coba lo nyanyi pasti gue tau deh. Oh cintaku, ku mau tetap kamu. Itu jangan pernah berubah. Terus ada Candu Asmara. Bukan dia pop banget kan gitu. Jadi memang perubahan genre tuh ada banget. Berarti sebenarnya seorang penyanyi itu nggak bisa netep di satu genre dong? Bener, sebenarnya simple things banget nih kalau Sobat Migari tahu tentang Isyana Sarasvati. Isyana aja kan dulu adalah dikategorikan sebagai musisi pop. Bahkan dia mendapatkan kategori wanita pop terbaik lah per tahun. Tapi sekarang dia mengusung temanya jadi ya metal dan rock kayak gitu. Gitu. Pas dia ngeluarin album yang terbaru gitu kan lagu-lagu ada Unlock the Key gitu tuh. Itu tuh bener-bener dan dia tuh apa ya? Keren banget deh, festival banget gitu. Makanya juga dengerin lagu Isyana sekarang kok beda banget sama yang dulu kan. Bener. Tapi memang itu adalah jati dirinya Isyana. Jadi menurut gue pun kayaknya untuk banyak musisi-musisi dari genre-nya apa ke apa sih itu nggak banyak apa ya. Ya kita nggak harus kaget. Iya benar. Karena mungkin awalnya mereka ngikutin industri dulu sampai akhirnya dia punya nama pun baru dia mengeluarkan tuh diri asli. Gue tuh genre-nya ini coy. Iya, gue tuh sebenarnya naluri gue tuh ini banget nih. Gitu. Tapi kita seru banget ya hari ini ya. Kayaknya banyak banget new things yang gue tahu gitu kan, terus kayak jadi makin ngerti ya. Jadi kalau ketika gue ketemu sama orang yang misalnya dia lebih ngerti tentang musik tahun 90-an, itu gue jadi ngerti juga gitu loh. Karena lo kalau misalnya ngeliat orang nih, lo ngeliat dari selera lagu orang nggak? Lumayan. Kayak misalkan kayak lo suka ini nggak? Iya gue suka ini. Nyambung banget nih gitu. Nah kan bisa nyambung gitu, makanya gue pengen bisa tahu semua karena biar bisa nyambung sama banyak hal sih. Oh iya. Tapi itu ngaruh kepribadian gak sih sebenarnya ya? Lumayan sih. Dari mana ya? Kok bisa? Kayaknya kalau kepribadian juga kayak misalkan lu suka lagunya jazz mungkin lebih pribadi tenang. Kalau lu lebih suka adventures mungkin sukanya rock gitu kan. Iya, bener. Gitu. Oke, thank you so much Andra yang udah ngejelasin banyak hal. Mungkin Sobat Migari pun juga baru tahu ya ini dan gue pun juga baru tahu loh Sobat Migari. Jadi thank you banget. Tapi sebenarnya banyak banget yang harus dibahas ya. Banyak banget. Makanya ini sebenarnya cuma permukaan aja kan. Kita kan ngebahas belum dalam nih. Iya, bener coy. Oke deh, ya ampun, thank you banget Andra dan juga thank you banget buat Sobat Migari ya yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Mungkin kalian dapat ilmu baru di sini. Jangan lupa saksikan terus next episode-nya karena kita bakal ngebahas yang lain. Ini baru permukaan banget ya, Andra? Bener banget. Jadi kita akan bahas lagi seputar musik di XYZ ini. Bener banget. Jangan lupa juga buat Sobat Migari di rumah nih, di like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Dan buat apa lagi nih, Andra? Nah, di follow aja Instagramnya @migari.id. Dan juga di visit juga di websitenya di www.migari.id.
Ya benar banget. Kita langsung lanjut lagi ya. Sehabis ini kita bakal ngobrolin yang lain ya. Bener. Pokoknya tungguin aja episode selanjutnya. Dadah. Bye.